Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Nahdlatul Ulama hari ini menggelar perayaan Hari Ulang Tahun atau Harlah ke-100, di mana ini dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Dijadwalkan Harlah 1 Abad NU ini digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Saudara. Memang ini adalah situasi terkini yang bisa kita saksikan langsung di Istora Senayan, Jakarta, di mana sudah banyak kemudian ini unsur-unsur NU yang sudah datang di sana memenuhi Istora Senayan, Jakarta. Tentunya sejumlah agenda juga akan dilakukan dalam peringatan hari lahir 1 Abad NU hari ini, Saudara. Sejumlah tokoh juga sudah hadir, tadi yang kami terima informasinya, tentu saja Ketua PBNU, Yahya Cholil Stakuf, kemudian Menteri Agama juga sudah hadir, Saudara, sejak pagi tadi. Dan untuk perayaan ataupun peringatan hari lahir NU kali ini, Saudara, spesial karena tepat 100 tahun organisasi Nahdlatul Ulama ini berdiri. Selain sejumlah tokoh dari NU tentunya, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan, Saudara, untuk hadir di peringatan hari lahir 1 Abad NU kali ini. Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga diundang untuk hadir. Tadi yang seperti saya sebutkan, Saudara, Menteri Agama juga hadir di Istora Senayan, Jakarta. Sejumlah pimpinan lembaga serta badan juga diundang untuk bisa hadir di pagi hari ini. Untuk Harlah 1 Abad NU kali ini, Saudara, mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia. Disebutkan oleh Ketua PBNU Yahya Cholil Stakuf atau akrab disapa Gus Yahya. Tema yang diangkat tahun ini sejalan dengan visi Nahdlatul Ulama yang selaras dengan visi Proklamasi Indonesia, yaitu memperjuangkan peradaban bagi seluruh umat manusia. Lebih jauh disampaikan juga oleh Gus Yahya bahwa visi proklamasi ini adalah visi untuk peradaban dunia, bukan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Selain jajaran pemerintahan, pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia dan juga para kiai juga akan hadir, Saudara, untuk di pagi hari ini. Diperkirakan akan ada 8.000 sampai 10.000 orang yang akan hadir di peringatan hari lahir NU hari ini. Segenap jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Tanfidziyah, kemudian Syuriah, lembaga-lembaga, Mustasyar, Awan, dan juga sejumlah unsur akan hadir tentunya, Saudara, di peringatan hari lahir 1 Abad NU kali ini. Untuk informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Diputu Trisnanda, dan juga juru kamera Budia Vimala dari Istora Senayan, Jakarta. Putu, sudah dimulai acara di Istora Senayan, kemudian bisa Anda ulas kembali siapa saja tokoh yang sudah hadir, kemudian apa susunan acara yang sekiranya akan digelar di Istora Senayan pagi ini? Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Sejumlah kegiatan kami lihat ini dari pagi tadi sampai dengan saat ini memasuki pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini masih terus berlangsung begitu ya, kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari lahir dari Nahdlatul Ulama atau NU, di mana pada hari ini bertepatan juga dengan peringatan 100 tahun tepat di mana salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini kemudian didirikan. Ada sejumlah tokoh yang hadir, kami lihat begitu tadi sudah dibuka pada pukul 6 pagi, di mana tadi diawali dengan agenda
doa bersama atau Istighosah Kubro begitu ya, doa bersama yang digelar serentak begitu, karena peringatan ini memang meskipun dirayakan di Jakarta tapi ini juga melibatkan seluruh unsur dari PBNU di seluruh Indonesia, di mana kalau tadi disampaikan sebelumnya oleh Ketua PBNU bahwa peringatan tepat 1 abad dari NU ini dirayakan di 38 provinsi dengan kemudian juga mengundang lebih dari 500 cabang yang ada kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Tadi dibuka dengan doa bersama, kemudian juga sempat ada hiburan terlebih dahulu. Lalu kalau kita lihat begitu ya, bagaimana visual yang mungkin juga Anda bisa saksikan, Bremana dan juga saudara, tokoh-tokoh kemudian kiai-kiai sepuh dari berbagai penjuru ini juga sudah mulai datang ke Istora Senayan Jakarta, di mana tadi salah satunya kita lihat begitu ya, salah satu tokoh yang juga sudah hadir yakni istri dari Gus Dur atau salah satu juga tokoh dari NU yaitu Siti Nuria Wahid ini sudah tiba di Istora Senayan untuk kemudian ikut memperingati dan juga memanjatkan doa yang tentunya ini sejalan dengan tema yang diangkat pada perayaan atau peringatan ke-100 tahun kali ini. Temanya sendiri, Bremana dan juga saudara, yang kemudian diangkat ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia, di mana meskipun kita sudah merdeka begitu ya sejak 1945 saat proklamasi dibacakan, tapi yang kemudian ingin kemudian digaungkan oleh PBNU dalam hal ini lewat kemarin disampaikan oleh Ketua PBNU Gus Yahya bahwa memang masih terus harus digaungkan bagaimana kemudian kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pembukaan ini tetap terus dijaga sampai hari ini. Bagaimana kemudian seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak, hak pendidikan, kemudian kesejahteraan ini harus juga terus diawasi dan juga didorong oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. Bukan hanya itu saja tapi juga peran Indonesia di kancah internasional, di mana kita tahu beberapa waktu lalu begitu Indonesia juga sempat kemudian menandatangani perjanjian perdamaian begitu dengan salah satunya adalah Amerika Serikat. Kalau NU, saya mengutip begitu pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sebetulnya adalah sejalan untuk kemudian mendorong adanya kemerdekaan dan juga keadilan bagi rakyat Palestina. Salah satunya dengan menyuarakan hal-hal tersebut di dalam perjanjian atau dalam penandatanganan perjanjian perdamaian yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga itu juga salah satu yang didukung begitu ya oleh PBNU. Tapi satu hal yang pasti disampaikan tentu saja harapannya nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga tadi semangat kemerdekaan, bagaimana kemudian seluruh masyarakat bukan hanya Indonesia tapi juga dunia ini punya kemerdekaan atas dirinya sendiri juga. Ini yang kemudian terus digaungkan, salah satunya adalah dengan mengambil tema tersebut sebagai salah satu yang harus dipahami baik itu di PBNU di tingkat pusat maupun sampai di tingkat cabang dan juga daerah-daerah di 38 provinsi. Selain tadi tokoh yang hadir ada Siti Nuria Wahid begitu ya, Bremana dan juga saudara, kami lihat ada jajaran dari Menteri Kabinet Merah Putih yang juga sudah hadir, di mana tadi kami lihat ada Menko PMK Pratikno yang juga menyambut kedatangan dari Ibu Siti Nuria Wahid, kemudian juga ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga sudah tiba di Istora Senayan begitu ya untuk ikut juga merayakan peringatan 1 abad dari Nahdlatul Ulama. Tapi yang sedikit berbeda, Bremana dan juga saudara, begitu baru saja tadi sekitar pukul 9:15 kami mendapatkan informasi bahwa sebelumnya diagendakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan juga turut hadir, bahkan juga akan memberikan amanat begitu ya atau pesan-pesan di jam 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi tadi kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo ini tidak jadi hadir. Apakah kemudian amanat tersebut akan disampaikan oleh Menteri Agama atau nanti akan disampaikan oleh Menko PMK Pratikno? Kita masih sama-sama menantikan siapa yang nanti akan kemudian memberikan sambutan atau amanat di peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Bremana. Baik, ada informasi terbaru Presiden Prabowo Subianto batal ya hadir di Istora Senayan Jakarta. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Bodia Vimala langsung dari Senayan Jakarta. Saudara, tepat hari ini
di tanggal 31 Januari 2026. Ini adalah 100 tahun berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, di mana memang Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 atau dalam kalender Hijriah, saudara, 16 Rajab 1344 Hijriah. Dan di ulang tahun yang ke-100 ini tentunya kita bisa melihat kembali ke belakang bagaimana sepak terjang organisasi Nahdlatul Ulama yang memang menjadi wadah bagi para ulama pesantren untuk bisa menjaga ajaran Islam yang moderat dan membela kepentingan bangsa Indonesia di masa penjajahan. Kita akan kembali nanti, saudara, simak bagaimana suasana terkini dari Istora Senayan Jakarta dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali.